Sebuah wantilon berdiri megah di Desa Adat Banjar Tege, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Secara khusus, ucapan terima kasih pun mengalir kepada pihak yang membantu pendirian wantilan itu. Ia adalah sosok politisi dari Desa Sembiran Buleleng yang juga calon gubernur Bali dari PDI Perjuangan, Wayan Koster. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan Desa Adat Banjar Tege, Putu Darsana. Menurut Putu Darsana, Keramat Desa Adat Banjar Tege mengaku sangat terbantu atas perjuangan Wayan Koster yang telah peduli meringankan beban Krama dalam pembangunan wantilan. Putu Darsana menyatakan tanpa uluran tangan Wayan Koster, Krama belum tentu sanggup mewujudkan wantilan yang cukup megah ini. Setelah wantilan rampung dibangun, Keramat Desa Adat Banjar Tege semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan adat, budaya, dan seni. Putu Darsana juga sangat mengapresiasi Wayan Koster karena telah menepati janjinya untuk datang ke Desa Adat Banjar Tege setelah wantilan ini rampung dibangun. Putu Darsana juga menyatakan sosok Wayan Koster merupakan figur yang satya wacana dan satya semaya. Tahun lalu Bapak Koster pernah datang ke tempat kami di sini. Di sana Bapak Koster menyatakan dalam pemilihan DPR kemarin, kalau saya mendapat suara 80% di sini, saya akan berjanji memberikan bantuan wantilan. Nah, sehingga pada pelaksanaan tersebut terrealisasi dan itulah mungkin adanya janjinya beliau ditepati. Putu Darsana juga menyatakan pihaknya telah mendengar aspirasi dari masyarakat terkait keinginan Wayan Koster menjadi Gubernur Bali tahun 2018. Menurut Darsana, Keramat Desa Adat Banjar Tege juga telah sepakat untuk satya wacana dan satya semaya kepada Wayan Koster. Krama bertekad akan mendukung dan siap mewujudkan langkah anggota Komisi 10 DPR ini menuju kursi Gubernur Bali bulan April tahun 2018. Kami dengan Perjuru, dengan Krama sudah sepakat sebagai orang ketimuran. Jadi kami menerima jasa, sudah tentu kami akan balas budi baik itu, kami akan balas dengan kebaikan juga, yaitu dengan memberikan suara sepenuhnya kepada Bapak Koster. Mendengar aspirasi dan dukungan yang tulus dari Keramat Desa Adat Banjar Tege, Ketua DPD PD Perjuangan ini bertekad akan sekuat tenaga berupaya terpilih sebagai Gubernur Bali dengan menjalankan pola pembangunan nasional semesta berencana untuk menata kembali dan memperkuat jati diri Krama Bali sesuai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya yang berlandaskan semangat menyambut raya Krama Hindu Bali. Menurut Wayan Koster yang juga dikenal sebagai Koster Bali 1 KBS, selama 3 periode di DPR, dirinya mengaku beruntung mendapat tugas di Komisi 10 dan Badan Anggaran DPR. Ide dan gagasannya banyak dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi sektor kesehatan dan infrastruktur, tetapi juga bidang pendidikan, mulai dari undang-undang guru dan dosen, beragam macam beasiswa dan bantuan siswa miskin, hingga perpanjangan usia pensiun profesor dari 65 tahun menjadi 70 tahun. Gus Ngurah, Bali TV.